Nah, bila Allah ini ridha lawan kita, semuaan yang lainnya pun akan kita dapatkan baik dunia maupun akhirat. Kita tanamkan dalam diri kita untuk melangkah ke amal berikutnya. Amal syariat ini mesti diselesaikan. Tobat. Nah, dengan tobat itu kita menjadi bersih. Nah, menjadi bersih. Sesudah bersih, tobat itu pembersihnya, lalu diri kita ini kita hiasi dengan takwa. Nah, dihiasi dengan takwa. Takwa itu diperkuat dengan istiqamah. Selalu dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi jangan ada kita ini memelihara dosa. Jangan ada. Berbuat dosa itu biasa karena manusia. Dan tidak ada jaminan dari Allah seperti Nabi dan Rasul. Tetapi yang diperintahkan itu jangan sampai kita memelihara dosa. Kita berbuat dosa hari ini, tobatlah hari ini. Berbuat dosa malam ini, tobatlah malam ini. Jangan sampai ada dosa itu melekat dalam tubuh kita. Jangan memelihara maksiat. Jangan memelihara maksiat. Itu yang dimaksudnya. Contohnya orang memelihara maksiat macam apa? Contohnya orang yang dalam hatinya ada menyimpan permusuhan kepada makhluk Allah. Nah, ini dalam hatinya ini ada benci lawan satu orang atau dua orang, tiga orang dari makhluk Allah. Nah, itu menyimpan, memelihara kebencian. Kita boleh benci kepada seorang makhluk Allah tapi tobat kepada Allah. Jangan dipelihara. Jangan diingun. Nah, jadi ada kebencian-kebencian hati kita kepada hamba Allah itu mesti dihentikan. Nah, dibersihkan. Jangan sekali-kali menyimpan dendam di dalam hati. Karena ini menghalang kita untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu yang dimaksud memelihara ini, memelihara dosa. Contohnya lagi orang melakukan riba. Nah, riba ini kan ada waktu. Orang membungakan duit itu setahun misalnya. Setahun itu berarti kita memelihara dosa. Nah, memelihara dosa. Bagaimana kalau kita mati di tahun itu dalam keadaan berdosa? Nah, jangan memelihara dosa. Kalaupun berbuat dosa, Allah maklum. Tapi segera kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Jangan disimpan dosa, jangan diingun, jangan dipelihara, itu aja. Nah, kalau pekerjaan kita ini pekerjaan dosa. Kita bekerja di tempat dosa. Nah, keluar dari pekerjaan itu. Keluar. Jangan mau bekerja di tempat yang selalu mendatangkan dosa. Cari pekerjaan yang baik. Allah pasti akan menolong kalau kita benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gawian ini yang mendatangkan duit ini jalannya selalu maksiat. Usaha ini kada bisa lepas dari maksiat. Pekerjaan kada bisa lepas dari keluar dari pekerjaan itu. Keluar dari pekerjaan. Cari pekerjaan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pasti akan menolong kalau kita benar-benar mau untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini dasar tobat ini dasar. Apapun yang kita bangun,
tanpa ada tobat sebelumnya, bangunan itu akan rubuh. Pondasi itu tobat dulu. Pondasinya tobat. Bila bersih, hendak dipupuri kayak apa lagi? Maulah orang misalnya wajahnya dengan debu langsung dipupuri, kada mau, pasti dibasuh dulu. Nah kayak itu juga ibadah, maulah kita langsung bayang, nak berzikir, nah kan hatinya masih dikotori dengan maksiat, kada bisa. Nah kada bisa. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, wahai orang-orang zalim, jangan masuk ke rumahku, jangan masuk ke masjid. Bila kalian masuk ke masjidku, akan dapat laknatku. Wahai orang-orang dalam hadis qudsi Allah berfirman, wahai orang-orang zalim, jangan masuk ke rumahku, jangan masuk ke masjidku. Kalau kalian masuk ke masjidku, dapat laknatku. Masjid itu rumah Allah yang bersih. Orang zalim itu orang yang berlumuran lumpur dosa. Masuk ke rumah Allah, menguturi rumah Allah, Allah marah. Kembalikan kezaliman itu kepada yang berhak, hanyar masuk ke rumah Allah. Itu tata caranya. Tata caranya. Hendak beribadah itu bersih dulu. Tobat dulu. Nah bila tobat hanyar takwa, junjung perintah Allah. Ayo baca Quran, ayo berzikir, ayo bersolawat, ayo bersedekah, sembahyang. Tapi tobat dulu. Tobat. Nah, jadi takwa itu mesti istiqamah terus menerus. Nah, jangan angin-anginan tadi. Nah itu amal jawarih ngarannya, amal syariat. Amal syariat. Nah yang kedua, ada yang disebut amal tarikat. Ini sudah biris yang pertama tadi maka. Namun pertama tadi belum biris lagi, ada usah masuk ke amal tarikat ini. Nah, birisakan dulu tobat, birisakan perintah Allah dilaksanakan, larangannya dijauhi, istiqamah, hanyar amal tarikat. Apa amal tarikat itu? Manfaatnya li islahil qalbi, untuk membaguskan hati. Kalau amal syariat untuk membaguskan anggota, amal tarikat membaguskan hati. Dengan apa membaguskan hati itu? Dengan apa amal tarikat itu? Satu, dengan ikhlas. Ikhlas. Melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tidak ada lain selain daripada mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Titik, ingat situ. Itu ikhlas yang sebenar ikhlas. Kenapa sembahyang? Mengharapkan ridha Allah. Kenapa ampih berjudi? Mengharapkan ridha Allah. Nah itu ikhlas. Orang yang beribadah mengharapkan ridha Allah pasti masuk surga. Kada usah mengharapkan surga lagi. Itu sudah otomatis. Bila orang beramal mengharapkan ridha Allah, mesti ke surga, mesti selamat dari neraka. Jangan maalah-alang beramal masuk surga, itu maalah-alang ngarannya. Baik yang tertinggi lagi beramal mencari ridha Allah, ya ke surga juga. Apa sulitnya? Sembahyang supaya Allah ridha, puasa supaya Allah ridha, bersedekah supaya Allah ridha. Nah bila Allah ini ridha lawan kita, semuaan yang lainnya pun akan kita dapatkan, baik dunia maupun akhirat. Bersedekah supaya dipuji orang, belum tentu dapat pujian. Allah sudah pasti kada suka.
Tapi kalau kita bersedekah karena ridha Allah didapat, pujian pun akan didapat dari manusia itu. Nah, pujian akan didapat. Nah ini ikhlas. Ini sudah tarikat orang ikhlas ini. Nah ikhlas. Jadi ikhlasnya jangan lagi ikhlas orang awam. Nang beramal mengharap surga, mengharap kekayaan, mengharap selamat neraka. Ada usah lagi itu. Kita beramal ini, menuntut ilmu ini, mencari keridhaan Allah. Sedikit saja mengubahnya itu. Nah, kata dia sulitnya merubah tuh. Selama ini kita beramal termotivasi surga, termotivasi faidah amal. Sudah ganti. Hanya satu, kita beramal hari ini mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ikhlas.